Oke, balik lagi bersama gua Rapco Tarigan dan kali ini ada aktivis gerakan hadir di podcast Coganstok. Gokil, Martin Silitonga. Gokil. Ya, halo. Lebay anjir, aktivis gerakan. Kenapa pakai masker anjir lu? Kita kan by Zoom. Gimana sih? Ya, gue takutnya ini karena virusnya sekarang kan makin ganas, apalagi kemarin Pak Menko Luhut kan udah bilang. Udah terkendali katanya, gimana sih lu? Ya, terkendali. Katanya sih terkendali, tapi habis itu kan direvisi, dia minta maaf gitu ya. Makanya, soalnya ganas katanya virus Delta ini gitu. Jadi udahlah gue buka. Jadi akhirnya dia sudah minta maaf ya. Kenapa? Akhirnya dia sudah minta maaf. Iyalah, dia minta maaf. Mungkin belum terlalu optimal lah ya PPKM darurat itu. Hilap. Gimana, Cok? Ini gue ngajakin lo ngobrol nih karena gue penasaran nih sebetulnya. Gue kemarin ngeliat di GMKI Jakarta 49 nih, ada brosur atau ada poster gitu kan menolak perpanjangan PPKM ini. Gimana ini? Kan sudah terkendali nih. Kenapa ini ditolak perpanjangannya? Kan bagus program dari pemerintah ini. Ya, berkaitan dengan ini ya, konsolidasi gerakan. Memang betul GMKI Jakarta akan melakukan konsolidasi gerakan besok Senin. Saya kurang tahu pastinya, pokoknya besok ya, mungkin sore atau malam lah. Untuk konsolidasi gerakan, kita mau mencoba menggalang ide dulu gitu. Kita mau menggalang ide, kita mau sharing pendapat, diskusi dulu. Bagaimana pandangan teman-teman lintas masyarakat gitu ya. Artinya ini tidak hanya untuk kalangan mahasiswa, tidak hanya untuk kalangan GMKI, tapi mungkin di luar GMKI, masyarakat biasa yang mungkin juga bukan bagian dari OKP juga kalau mau ikut diskusi boleh aja gitu ya. Pandangan mereka, tanggapan mereka terkait PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat tadi ya, Coy ya? Iya, betul. Pokoknya ya kan PPKM diperpanjang. Setelah 15 hari kemarin sudah diberlakukan. Jadi kalau GMKI Jakarta sendiri merasa bahwa kita perlu melihat efektivitas PPKM ini yang sudah berjalan. Apakah PPKM darurat yang diberlakukan oleh pemerintah sendiri itu sudah menjadi cara yang terbaik, cara yang paling efektif untuk mengurangi angka kenaikan penyebaran virus COVID sendiri gitu. Jadi ya kayaknya kita perlu memantik lah apakah efektif atau enggak. Kan kita harus mengawal lah biar jangan terlalu dekat juga lah sama pemerintah. Gitulah. Nggak boleh terlalu dekat sama pemerintah ini. Tapi kayaknya yang gerak cuma GMKI cabang Jakarta ini. Pengurus pusat kayaknya nggak gerak ini. Kenapa ini? Karena mungkin mereka sudah melakukan vaksinasi gitu ya. Anjay. Enggak mungkin pengurus pusat punya caranya sendiri untuk melakukan kritik terhadap pemerintah ya. Saya nggak mau bicara pengurus pusat lah, mungkin dia punya cara sendiri, tapi kalau saya pribadi saya mau bicara skala cabang aja lah di DKI Jakarta gitu. Tin, lu sebagai orang awam nih, disclaimer dulu, kita tidak membawa nama GMKI seperti itu, kita disclaimer sebagai orang awam. Betul. Lu ngelihatnya apakah PPKM ini efektif atau enggak? Dari lu sendiri sebagai Martin, orang awam seperti itu. Ya, ini pengamatan gue ya. Tadi kita udah disclaimer di awal bahwa kita nggak ada bawa instruksi apapun. Rapco sebagai seorang Rapco, Martin sebagai seorang Martin, gitu ya. Betul. Nah, kebetulan dalam masa PPKM darurat ini, jujur gue adalah masyarakat yang bandel, Cok. Gue masyarakat yang bandel, gue masih suka berkerumun. Ya, kalau misalnya 3-4 orang dibilang berkerumun, berarti gue udah melakukan berkerumun. Karena mungkin gue kalau nongkrong sama teman gue, paling enggak bertiga, gitu ya. Nongkrong di kosan, sekedar ngobrol sama tetangga, begitu ya. Lalu
di saat PPKM Mikro ini kan juga masa-masanya Euro ya, Euro 2020. Betul. Ya. Sempat terjadilah di PPKM Mikro lah, ada acara-acara nobar, ada acara-acara di pos ronda itu ada TV, kita nonton bareng-bareng 5-6 orang gitu ya. Baru juga gue adalah masyarakat yang bandel karena gue tetap melakukan mobilitas walaupun bukan untuk hal-hal yang kritikal dan esensial gitu. Tapi gue melakukan mobilitas karena memang untuk kesenangan aja. Misalnya gue main ke tempat teman gue, untuk ketemu teman gue, atau misalnya berjalan kemana gitu lah ya, muterin DKI Jakarta ini gitu ya. Jalan-jalan aja lah. Nah, dari pengamatan gue tersebut, gue melihat PPKM yang bahkan gue juga ikut melihat beberapa penyekatan tuh, Cok. Penyekatan beberapa jalan, misalnya ada di Tendean waktu itu disekat jalannya, baru di daerah Fatmawati juga disekat, bahkan di dekat PGI itu, kalau lu tahu tuh, Cok, seberangnya McD Salemba itu kan jalan yang mau ke arah Senen tuh, itu dulu ditutup tuh awal-awal PPKM Mikro. Nah, itu dulu disekat. Dipalang mobil polisi, nggak boleh ada yang lewat situ. Dan mungkin beberapa titik-titik lainnya ya. Nah, gua ngelihat justru penyekatan tersebut sama sekali tujuan PPKM kan adalah mengurangi aktivitas masyarakat ya. Betul. Ya. Cuman dari penyekatan-penyekatan tersebut tuh gue ngelihat ya, lu di satu sisi lu membuat jalanan itu sepi, tapi hanya jalanan itu. Tapi di ruang-ruang lingkup masyarakat yang lebih kecil, misalkannya dalam ranah rukun tetangga ya, dalam ranah-ranah RT, lingkungan-lingkungan setempat, atau sektor-sektor tertentu, itu nggak mengurangi, karena mereka tetap ngumpul, mereka tetap ngerokok bareng, mereka tetap nonton Euro bareng gitu ya. Jadi dibilang PPKM, kalau lu tanya apakah misalnya apakah PPKM ini menjawab keresahan terhadap kenaikan angka virus penyebaran virus COVID, gua rasa secara awam, secara mata telanjang gue melihatnya, gue ngerasa kayaknya enggak deh. Kalau misalnya sekarang udah 5M kan, menjauhi kerumunan dan ya membatasi aktivitas begitulah ya. Menurut gue orang nggak akan menjauhi kerumunan sih, Cok. Tetap aja yang namanya ngumpul tetap ngumpul gitu. Betul. Gitu sih kalau sepenglihatan gue. Lu merasa bahwa PPKM ini tidak efektif sebagai masyarakat awam melihatnya. Lalu kemudian dari sektor ekonomi gimana lu ngelihatnya? Apakah masyarakat terganggu mobilitasnya seperti ini? Ya udah pasti terganggu, tapi apakah ekonomi juga menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan seperti itu sebagai masyarakat awam? Lu ngelihatnya gimana? Kalau bicara sektor ekonomi ya, mungkin jangkauan mata gue nggak terlalu luas sih, Cok. Cuman yang udah pasti beberapa driver, karena kan ya gue nggak bisa bohong juga ya. Gue bicara sekarang sebagai Martin, bukan sebagai GMKI Jakarta. Betul. Tapi gue nggak akan jauh-jauh juga gitu, karena nongkrong gue juga salah satunya ke GMKI Jakarta. Betul. Dan di depan GMKI Jakarta itu sering banyak ojol nongkrong, Cok, ngopi-ngopi, ngerokok, beli di warung babeh lah gitu ya. Ya kadang gue ngobrol sama mereka gitu kan. Gue tanya, Bang, kalau boleh jujur, ini PPKM darurat ada dampaknya nggak sih buat abang gitu? Jawaban mereka langsung bilang, ya ada lah bang, kata dia. Nggak usah maksudnya bahasanya gini, orang nggak sekolah juga tahu kalau PPKM darurat akan berdampak di sektor ekonomi, kurang lebihnya begitulah ya, ya bahasanya begitu. Gue bilang, salah satunya apa bang? Ya misalnya mereka nggak boleh bawa penumpang. Mereka nggak boleh bawa penumpang, jadi mereka lebih banyak mengandalkan GoFood, ya, maksudnya pembelian secara online ya, GoFood, GrabFood, atau Shopee Food, atau mungkin pengiriman barang gitu kan. Nah, dan di saat PPKM darurat ini, Cok, ditambah banyak resto yang di jam-jam tertentu sudah tutup yang biasanya 24 jam. Misal, contoh sederhana deh. Misalnya kayak McD Tambak atau McD Salemba ya. McD Salemba masih 24 jam. Tapi di jam tertentu kita udah nggak bisa pesen lewat aplikasi Shopee. Di McD Tambak juga kadang mereka tutup. Artinya biasanya 24 jam, ini mereka nggak 24 jam. Artinya ketika misalnya gue juga mau pesen makan di jam 2 pagi atau pesen
makanan secara online, ya sedikit lebih susah lah begitu ya. Jadi berarti kan harusnya gue bisa kasih ke driver, misalnya gue dapat bayar ongkos kirimnya mereka yang menjadi pendapatan mereka, akhirnya mereka nggak dapat karena memang restonya tutup. Jadi menurut gue kalau dibilang ada nggak sih dampak PPKM darurat ini ke sektor ekonomi, udah pasti ada, Cok. Udah pasti gue yakin. Apalagi mungkin banyak warung-warung makan yang mereka nggak boleh makan di tempat. Akhirnya juga orang mau makan kan, ya gue pengennya nggak ribet, gue bawa ke kosan, gue harus nyuci ini semua segala macam, dan gue mau makan di tempat karena ada teman juga, akhirnya nggak bisa, ya akhirnya mereka nggak pilih makan di situ. Udah pasti lebih sepi juga. Itu sih yang gue tahu sih. Jadi gue gini, jadi gue hanya melihat di sektor ekonomi yang masih kejangkau dari mata gue. Gue nggak tahu kalau misalnya sektor ekonomi di perusahaan-perusahaan besar yang nggak ada di jalanan gitu. Ini menarik, Tin. Gue berpikirnya ini disclaimer dulu ya. Gue takut nanti tiba-tiba kalau tidak disclaimer ntar seolah-olah, dan gue beberapa kemarin tuh diserang buzzer waktu podcastnya si Bang Petrus kayak gitu soal PPKM. Tapi menurut gue gini sih maksudnya. Nggak tahu ya, menurut gue pemerintah tuh belum siap untuk PPKM darurat secara teknis di lapangan seperti itu. Lu melihatnya seperti itu juga kah? Dengan lu sebagai masyarakat awam seperti itu, ini bagus idenya PPKM darurat mengurangi mobilitas, tapi gue lihat kayaknya teknisnya belum siap pemerintah sepertinya. Kalau menurut gue. Ya, namanya darurat berarti mungkin ada keputusan yang diambil juga secara darurat kali gitu ya. Artinya bukan sesuatu yang dipersiapkan betul-betul. Kita misalnya ini mungkin nggak berkaitan, ini nggak berkaitan ya, Cok. Ini nggak berkaitan. Mungkin teman-teman yang nonton juga ini tidak berkaitan gitu ya. Tapi ini akan menjadi ilustrasi aja gitu. Bahwa misalnya Omnibus Law lah, RUU Omnibus Law yang sejatinya mereka harus menggodok itu dengan waktu yang lama, dan memang mereka mengakui bahwa lembaga pemerintah kita, legislatif kita sudah menyusunnya dengan kementerian terkait sampai sedemikian rupa dengan waktu yang panjang, tapi ternyata sampai di titik akhir pun memiliki gejolak, memiliki pro kontra, memiliki hal-hal yang dirasa oleh beberapa masyarakat tertentu di kalangan buruh mungkin, atau kalangan mahasiswa, atau kalangan masyarakat lainnya. Ini nggak menggambarkan masyarakat, ini nggak menggambarkan suara masyarakat. Artinya hal yang sudah dipersiapkan secara panjang aja masih menuai pro kontra di lapangan. Apalagi misalnya peraturan macam PPKM darurat ini. Jadi kalau gue lihat bicara siap nggak siap, ini pasti disiap-siapkan aja lah sama pemerintah. Walaupun pada akhirnya di lapangan ya menuai pro kontra. Ya misalnya kayak tadi lah kita udah bahas 2 sektor tuh. Misalnya yang pertama tadi kita bahas sektor ekonominya, yang kedua sektor bukan sektor sih, maksud gue ada 2 hal dari PPKM darurat. Yang pertama mungkin sektor ekonomi yang terdampak, yang kedua adalah bagaimana apakah PPKM darurat ini benar-benar efektif atau enggak nih buat mengurangi penyebaran COVID gitu kan. Dari 2 itu aja kita bisa lihat sebenarnya miris begitu ya. Kita menghindari aktivitas di perusahaan, tapi kadang menurut gue pemerintah ada blind spot yang nggak mereka sadari. Misalnya, ya lu batasin di jalanan yang sepi dan lu mengukur dari lampu lalu traffic light ya. Menko Luhut kan bilang ya, salah satu indikator mereka adalah sebenarnya ada 3 yang gue ingat itu, salah satu Google Traffic kalau nggak salah, sama yang Facebook, Instagram gitu ya. Sama satu lagi itu ini kayak traffic light gitu. Jadi kalau dari pencahayaan di jalanan gitulah. Mungkin secara aktivitas itu memang nggak ada. Tapi mereka nggak lihat di lini-lini sektor terkecil masyarakat, di gang-gang, di pos ronda, mungkin di daerah-daerah yang tidak ada penjagaan aparat, ya mereka bisa ngumpul, bisa nongkrong bareng tanpa masker. Bahkan gue bisa bilang dan gue bisa pertanggungjawabkan omongan gue, di beberapa sektor di Jakarta Selatan, daerah Blok S,
Banyak kok anak kecil main malam sampai jam 11 malam, jam 12 malam, mereka main nggak pakai masker, bahkan 5-10 orang. Betul. Dan itu konkret. Dan gue bisa pertanggungjawabkan secara pribadi ya. Betul. Artinya, ya lu batasin jalan tendean, tapi di jalan Blok S kan tetap rame orang nongkrong. Betul. Lu batasin di jalan Senen, tetap aja ojol-ojol nongkrong di warkop-warkop. Iya. Ya tetap aja lu mau batasin, bahkan sampai ada salah satu pimpinan Ray White, salah satu bisnis di bidang properti, broker gitu ya, bukan diancam, dijatuhi sanksi secara administrasi, mungkin gue nggak ngerti ya, sama Anies Baswedan. Menurut gue agak aneh sih, kayak mereka ini menjalankan roda ekonomi supaya ekonomi Indonesia tidak jatuh, tapi di satu sisi justru pemerintah dengan dalil menjaga penyebaran virus COVID supaya tidak panjang, akhirnya mereka menutup perusahaan. Agak aneh sih, jadi kayak menurut gue pro kontra lah. Oke. Tapi dari statement lu, apakah kemudian lu menyalahkan 100% masyarakatnya Tin yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan? Karena nampaknya ini kan hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan masyarakat, baik tadi yang lu bilang gang-gang kecil yang masih nongkrong, anak-anak kecil yang gue nggak tahu apakah anak-anak kecil teredukasi dengan bahayanya COVID seperti itu. Itu kan yang gua tanyakan juga sama Kementerian Kominfo seperti itu, baik secara bersurat gue juga udah tulis, lalu kemudian secara media sosial gue bilang kan kesalahan kita pertama karena Kementerian Kesehatan sama Kementerian Kominfo yang tidak aware dengan corona seperti itu. Apakah 100% salah masyarakat lu lihat? Jadi gue mau bilang justru bukan memang masyarakat selalu disalahkan ya, Cok. Aduh. Pokoknya kan angka COVID tinggi, masyarakat salah. Oke. Aktivitas padat, masyarakat salah. Masyarakat kerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, memenuhi perut dan mengisi dompet mereka untuk melanjutkan kehidupan mereka, salah. Baru bahkan demo, masyarakatnya juga salah. Bikin acara macam ini, gue bisa bilang ya, Habib Rizik itu bagian dari masyarakat. Dia bikin acara pernikahan anaknya, salah, ditangkap, bahkan kalau bisa dijebloskan ke penjara dengan dalil-dalil yang menurut gue, kok ini nggak bisa juga dijerat kepada orang waktu itu, misalnya salah satu Kapolsek Kembangan kalau nggak salah, menggelar pernikahan, kok juga nggak diproses yang sama. Bahkan Lurah Depok baru-baru ini juga bisa menggelar acara, tidak ada sanksi yang sama seperti dijatuhkan Habib Rizik. Bahkan gue jadi netting, gue jadi berpikir ini memang Habib Rizik salah karena melanggar prokes atau ada kepentingan politik, ada udang di balik bakwan. Nah ya itulah ya yang nanti jadi menyinggung ke arah situ. Cuman gini, kalau lu tanya apakah ini sepenuhnya salah masyarakat, gue justru berpikir gini, masyarakat bukan emang jadi objek kesalahan pemerintah yang selalu disalahkan, ini itu serba salah, pokoknya masyarakat lah yang salah, tidak taat, masyarakat selalu melanggar. Pernah nggak berpikir, kalau gue pribadi sekarang berpikir gini, pernah nggak sih pemerintah justru yang minta maaf? Mereka yang mengakui mereka juga salah. Mereka juga mengakui mereka punya kelemahan. Mereka juga punya sisi blind spot yang nggak mereka sadari. Mereka juga punya hal-hal yang tidak mereka lakukan secara optimal. Ketika ada menterinya yang korupsi, Jokowi minta maaf nggak? Ketika ada koruptor-koruptor di Indonesia ini, pemerintah berani nggak minta maaf kepada masyarakat? Saya sebagai seorang presiden, saya sebagai jajarannya, sebagai pemerintahan, saya minta maaf. Karena ada kecacatan, ada kebodohan, ada ketidaklaziman yang dilakukan oleh teman-teman kami di lembaga pemerintahan. Yang dimana kali ini justru kami meminggirkan kepentingan rakyat. Di sini justru kami tidak melihat rakyat sebagai subjek utama dalam pelayanan yang harus kami layani. Justru kami malah mementingkan ada nggak? Kalaupun minta maaf cuma sekedar kayak ya minta maaf karena PPKM belum optimal. Atau misalnya minta maaf karena ini belum juga kalau itu menurut gua klise lah. Tapi pernah nggak secara sadar minta maaf ke masyarakat? Betul-betul tulus tanpa teks. Menafikan lah menurut. Tanpa teks. Oh, tanpa teks. Ini kayaknya gue udah paham nih, Rapco, arahnya kemana udah paham. Kayak gitu.
Ya itu yang gue selalu kritik dalam media sosial gue. Tapi nampaknya kalau kita kritik seperti ini, Tin, dibilang ini anti pemerintah kita. Gimana dong? Waduh. Iya kan? Agak ya memang jadinya begitu sih. Kita nggak bisa salahin juga. Mungkin orang ngeliat jadi akhirnya kita seolah-olah anti pemerintah. Justru kita sangat-sangat perhatian. Sangat perhatian. Iya. Sangat cinta kita sama pemerintah. Lalu kemudian kayak gini, lu emang bisa apa, Cok, mengkritik pemerintah? Emang lu bisa apa, Tin, mengkritik pemerintah? Emang lu bisa bantu rakyat? Loh, kan yang ngambil kebijakan pemerintah ya. Ya kita kan ngambil. Gue nggak ngerti sih. Betul. Iya kan? Betul. Ketika kita misalnya lu paksa kita buat bantu orang nih, sementara kita sendiri juga nggak bisa bantu karena kita bukan pengambil kebijakan kan. Betul. Iya kan? Varian Delta. Jadi memang jadi ada, menurut gua ada mindset yang bukan salah ya, tapi kurang tepat ditempatkan kepada mitra kritisnya pemerintah. Artinya begini, ketika ada orang-orang yang mencoba mengkritik pemerintah, ketika ada orang-orang yang mencoba mengomentari kebijakan pemerintah, atau bahasa yang lebih kerennya, ketika ada orang-orang yang mencoba mengawal. Jadi mau orang, institusi, kelembagaan, atau bahkan satu kelompok atau komunitas yang mencoba mengawal kebijakan pemerintah, mereka malah diserang dengan logika, lu mengkritik pemerintah, emang lu bisa apa? Ya, yang justru harus kita pertanyakan adalah, apa fungsi dari pejabat itu apa? Tupoksinya mereka tuh apa? Apa tupoksinya presiden? Apa tupoksinya menteri A, B, C, D? Apa tupoksinya gubernur, wali kota? Baru pejabat-pejabat setingkat di bawahnya. Apa tupoksinya? Itu dulu yang teman-teman harus pahami. Iya nggak sih? Jadi bukan justru malah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang menurut gua kok logikanya jadi kebalik gitu loh. Jadi seolah-olah yang mengkritik jadi dimintai kontribusi. Ya kontribusi dia udah jelas mencoba mengawal kebijakan yang lahir dari pemerintah. Betul. Gitu menurut gua sih. Betul. Nah itu dia makanya realitasnya akhirnya begitu dan gua ngelihat pasca pilpres kemarin kayaknya kita tuh dibelah jadi dua. Kita mengkritik pemerintah dibilang kadrun seperti itu, sama buzzer padahal gua juga dulu TKN 01 gua dulu, gila lu. Betul. Gua dibilang kadrun, gokil, parah. Padahal Rapco bagian dari barisan Jokowi Amin ya. Jokowi tapi dianggap kadrun. Iya, makanya gue nggak ngerti. Itu dia makanya realitas yang terjadi. Nah, ini juga menarik, Tin. Masalah apa terjadi PPKM ini dan ternyata banyak aparat yang mungkin dari pejabat juga yang memaksa tutup toko-tokonya tanpa memberikan solusi yang konkret. Kalau misalnya ini toko tutup ataupun warung tutup, mereka mau makan apa misalnya. Mungkin akan gue share screen sedikit buktinya. Boleh. Gua sudah upload di Instagram gua sih, mungkin juga lu udah ngeliat kan. Wait. Gua akan share screen. Ini dari Bupati Tangerang. Ini suara gua nggak putus kan ya, Cok? Enggak. Nggak putus-putus. Enggak. Ini siapa, Cok? Gua udah lihat video, gua nggak tahu ini siapa. Oh. Bupati Tangerang. Tangerang Selatan ya? Bukan dong. Bupati Tangerang Kota. Bupati Tangerang. Oh, kabupaten Tangerang dong. Iya, kabupaten. Kan gue bilangnya bupati, makanya kabupaten kan. Iya. Sorry. Jam berapa ini? Jam berapa ini? Besok jam 8 bisa ada kita semuanya. Oh, ini bupati ya? Iya. Keren juga bupatinya. Gimana nih menurut lu nih? Bagus publikasinya, Cok. Jadi ketika dia marah-marah, dia direkam lalu di-share gitu. Itu bagus kok menurut gua. Banyak kok. Misalnya kayak orang-orang kaya gitu kan, kayak misalnya Yusuf Hamka gitu ya, bagi-bagi uang. Jadi pedagang-pedagang disuruh tutup, makanannya Yusuf Hamka beli, lalu diberitakan di media, dia undang wartawan ya kan, dia
dibuatkan di media, di video, di-share, disebar untuk publikasi. Oh, Jusuf Hamka baik bekerja sama dengan Wali Kota Jakarta Pusat melakukan penindakan secara humanis begitu ya. Ini kan marah-marah, ya, emang gitu. Iya, maksud gue gini, kayaknya emang apa ya? Emang mereka cuma butuh panggung aja sih sebenarnya, supaya kelihatan bekerja. Ya misalnya sama, ini kaitannya yang tadi gue bilang tadi, memang yang ini Jusuf Hamka ini seorang pengusaha kontraktor, dia melakukan tindakan yang humanis, diberitakan di media. Jusuf Hamka bekerja sama dengan pemerintah Jakarta Pusat, Wali Kota Jakarta Pusat. Dan tadi Rapco tampilkan video Bupati di Kabupaten Tangerang. Betul. Yang marah-marah, nyuruh tokonya tutup, diancam kalau besok buka, nanti disita semua barangnya, ya kan? Pertanyaan gue begini. Lu kan bupati, ya kan? Lu bupati nih. Lu bisa mengerahkan jajarannya untuk menindak itu semua. Nggak perlu lu yang turun. Lu cukup jadi otak yang memanage kota lu. Lu punya pasukan. Satpol PP lu punya, lu polisi punya, lu tentara di wilayah setempat juga punya. Atau mungkin elemen OKP atau Ormas juga lu bisa libatkan untuk menjadi mitra lu dalam menertibkan mereka. Nggak perlu lu yang turun. Ini jadi bingung. Memang lu murni mau marah-marah di situ, atau lu mau pencitraan seolah-olah lu bekerja betul-betul peduli terhadap COVID-19. Betul. Ini pikiran yang menurut gua justru ya memang ini kebebasan berpendapat ya. Betul. Artinya kebebasan berpendapat, kita boleh berekspresi dan diatur dalam undang-undang. Betul. Dan kita dijaga oleh undang-undang. Jadi nggak bisa juga masuk dalam UU ITE. Karena kita melihat kan, niatnya baik, tapi bukankah lebih baik Pak Bupati ini justru dari mejanya, dia koordinasikan semuanya. Kan nggak perlu dong, Cok, supaya kita ngelihat Jokowi bekerja, Jokowi datengin 34 provinsi terus marah-marah. Kamu nggak bekerja ya, Pak Gubernur, nanti saya ganti loh. Lalu dia ke kota B. Kamu juga kalau nggak bekerja saya ganti. Dia ke kota C, ke kota D, kan ngapain? Dia tinggal duduk satu meja, mereka panggil semua. Kalian tolong bekerja optimal. Ini untuk rakyat ini. Kan artinya begitu, toh sama logikanya ke Pak Bupati ini. Nggak perlu juga dia yang turun marah-marah. Tapi kalau untuk publikasi kita nggak bisa salahi. Namanya juga pejabat negara yang dipilih oleh rakyat, eksistensi itu perlu, wajar. Kita harus mengerti. Tapi gini, Tin, maksud gua. Gimana kan seorang pejabat publik ya, maksud gua. Kan lu nggak perlu marah-marah, maksud gua. Kalau lu memang mau niat tuh toko tutup, kasih dong tunjangan sama dia. Itu orang pasti tutup. Kalau kasih tunjangan. Tapi kalau lu cuma modal marah-marah tutup, ya mereka juga mau makan apa, bro? Betul. Kan ya let's say gaji bupati lah sumbangin buat dia yang dimarahin tuh. Kan gede gaji bupati. Nggak dipotong gitu kan. Gue nggak ngerti pejabat. Kecil gaji bupati, Apa? Kecil gaji bupati, orang gajinya berapa? 3-4 juta, anjir. Iya. Gedean gaji lu waktu kerja. Intensifnya doang. Intensifnya yang dari tunjangan ini kalau gaji pokoknya mah kecil, intensifnya yang ini kan. Ya kan kita bicara gaji pokoknya mau lebih kecil dari gaji lu, Cok. Makanya mendingan dia suruh jadi guru aja biar gajinya bisa lebih gede. Bangsai. Ini menarik. Tapi gimana cara dengan seperti itu, apakah worth it buat rakyat, masyarakat awam? Apakah enggak lah. Enggak. Justru ya gue malah ngelihat itu pertamanya tadi udah gue lihat, ya lu sebagai bupati kalau lu marah-marah sampai turun ke jalan, justru itu bukannya jadi menunjukkan bahwa lu nggak mampu memimpin daerah lu atau gimana gitu. Betul. Kayak misalnya tadi Rapco udah bilang edukasi ke masyarakat udah sampai belum? Betul. Masyarakat ini kan diedukasi dengan ancaman. Mana pernah diedukasi dengan pengetahuan? Iya. Diajak untuk berpikir. Misal di salah satu daerah ya, ada adik tingkat ya katakanlah teman gua gitu. Di kampungnya di daerah Sumatera Utara. Itu, supaya masyarakatnya mau vaksin, tahu nggak? Bukan gini, bukan logikanya tuh bukan mengajak mereka untuk berpikir apa sih fungsi vaksin? Betul. Emang setelah vaksin dampaknya apa? Apa sih keuntungan yang bakal lu dapat
dari ketika kita sudah mencapai herd immunity gitu. Bukan itu yang disampaikan. Kalau kalian nggak mau vaksin, BST nggak akan keluar, bantuan sosial tunai nggak akan dicairkan, kalian nggak akan dapat bantuan, dan nggak usah ngemis-ngemis bantuan. Yang dapat bantuan cuma orang yang sudah vaksin. Lu diancam supaya lu mau vaksin. Akhirnya orang mau vaksin bukan karena kesadaran logikanya, tapi karena memang dia butuh perut. Betul. Dia butuh bantuan uang. Betul. Balik lagi ke masalah bupati di Kabupaten Tangerang. Betul. Sikap yang kayak begitu menurut gua harusnya sudah mulai dikurangi. Betul. Nggak perlulah arogansi. Kalau begini, misalnya nih, gue belajar public speaking ya, Cok. Gue belajar public speaking, Panji Pragiwaksono itu ngajarin gue begini. Kalau lu ngomong di depan orang, coba deh, lu membayangkan lu jadi dia. Omongan lu berbobot nggak? Betul. Omongan lu kontekstual nggak? Lu seorang akademisi, tapi kalau lu ngomong sama masyarakat awam, nggak usah sosok tinggi omongan lu. Betul. Nggak nyampe buat mereka. Betul. Lu omongannya pakai bahasa masyarakat. Tapi akan menjadi bodoh juga ketika lu ngomong sama para akademisi, tapi lu pakai omongan orang yang nggak ngerti apa-apa. Nggak sinkron. Betul. Jadi lu coba pakai kacamata audiens. Nah sekarang, coba Pak Bupati pakai kacamata masyarakat. Betul. Nggak cuma Pak Bupati ya. Semua pejabat negara yang dipilih oleh rakyat. Coba lu pakai kacamata masyarakat. Pakai kacamata pedagang. Pakai kacamata penjual kopi yang kena denda 5 juta, akhirnya dia memilih di penjara. Iya, betul. Bahkan dia bersama dengan narapidana-narapidana lainnya, yang kasusnya di atas 5 tahun, bahkan 10 dan 15 tahun. Betul. Nah, bayangkan coba lu di posisi mereka. Betul. Coba deh. Mungkin gua rasa lu akan merasakan hal yang sama kayak anjing lah. Masa gue diperlakukan kayak begini? Kurang ajar lah. Masa gue diperlakukan seperti itu? Pasti lu akan berpikir hal yang sama. Jadi artinya, kita bagaimana sih menyikapi Pak Bupati Tangerang ini? Ya, Pak Bupati yang di Tangerang ini perlu merubah lah, supaya tidak dicontoh oleh pejabat-pejabat lainnya. Ya, menurut gua ya, lu harus lakukan hal-hal yang humanis. Gua rasa, kayak tadi lu bilang, Cok. Kalian, pegawai-pegawai di sini, sebulan digaji berapa? 1,5 juta, Pak. Ya udah, untuk 3 bulan ke depan saya yang gaji kalian dengan nominal 1 bulan 2 juta. Saya minta kalian di rumah. Selesai. Gue yakin berani bertaruh. Itu pegawai memilih di rumah. Ya dia kerja digaji 1,5 juta. Harus datang tiap hari. Ini dia di rumah aja digaji 2 juta. Ya memilih di rumah. Orang Indonesia emang logikanya udah pasti kayak gitu. Betul lah. Atau kalau misalnya pun digaji 1,5 tapi dia di rumah tetap, kan mendingan di rumah juga, nggak apa-apa lah. Kerja dia capek. Iya kan? Makanya. Itu udah logika paling dasar masyarakat di Indonesia deh. Lu kasih uang, terus tinggal di rumah, pasti mau. Betul, makanya. Tapi kan gini, Tin. Yang gue lihat, gue disclaimer lagi ya, gue takut nanti diserang buzzer nih. Di masyarakat awam yang gue lihat, karena gue juga tinggal bertetangga seperti itu. Masyarakat nih bingung, komunikasi pemerintah ini nggak satu arah. Jadi itu yang membuat masyarakat kayak, ini bener nggak sih? Ini gimana nggak sih? Ini gimana nggak sih? Lu ngerasa seperti itu juga nggak sebagai masyarakat awam, bahwa komunikasi pemerintah tuh tidak satu arah ke rakyat? Sewaktu-waktu bisa berubah. Dengan cepat bisa berubah. Ini bisa direvisi. Kemarin Pak Menko dengan penuh percaya diri mengatakan COVID terkendali. 3 hari berselang menyerah dia, kan gitu. Gimana nih? Itu bukannya udah terjadi dari awal masuknya corona ke Indonesia ya, Cok? Iya. Menkes Keputannya Rapco, Dokter Terawan. Ya kan? Iya. Gimana dia dengan penuh percaya diri? Baru siapa lagi, kalau nggak salah ya, Pak Erlangga ya. Corona mau masuk ke Indonesia susah. Perizinannya susah. Iya. Nah, baru Indonesia panas, corona nggak masuk. Jadi, jadi gue tuh waktu masih kerja di salah satu sekolah swasta. Jadi ada komunitas keagamaannya yang dimana gue PIC di situ. Betul. Jadi komunitas di situ tuh udah punya alumni tuh, yang
ada tinggal di Taiwan, ada yang tinggal di Singapura, ada yang tinggal di luar negeri. Lupa gue di mana, di Amerika kalau nggak salah ya. Apa di Hong Kong atau di Bangkok. Nah, gue mau bicara di Taiwan. Dia bilang begini, di Taiwan ketika awal-awal corona menyebar, ketika berita corona menyebar, Taiwan langsung pemerintah mengakuisisi perusahaan masker. Sehingga pemerintah mengakuisisi perusahaan masker, dan perusahaan masker itu harus mencetak masker sebanyak-banyaknya supaya bisa digunakan oleh masyarakatnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita belajar dari Singapura. Jadi senior ini, kakak ini bilang, saya di Singapura ini ketat banget pemerintahnya, dan sangat serius. Saya bukan di karantina, mereka kan tinggal di dormitori, dan mereka betul-betul dijaga ketat, Cok. Bahkan dia bilang, kalau sampai ada satu mahasiswa atau mahasiswi yang kelihatan keluar kamar menuju pantry tanpa alasan yang mendesak, bisa didenda berapa ratus dolar Singapura gitu. Dan itu konkret. Tidak ada yang namanya negosiasi sama pegawai setempat, negosiasi tahu sama tahu kayak Indonesia ya. Di sana ketat. Ya lu keluar atau lu mendingan lu dideportasi aja. Kalau emang lu mengancam bahaya Singapura, mendingan lu dideportasi. Betul. Nah, itu udah 2 contoh. Lalu contoh yang ketiga ini, dia tinggal di Jakarta Utara, di depan Wisma Atlet itu, di apartemen. Baru dia bilang begini, waktu bulan Desember itu saya sebenarnya udah ada dengar berita corona. Dan teman-teman kantor lagi mau melakukan visiting ke Bangkok, Thailand, bulan Januari 2020. Itu di Bangkok, dia bilang di Thailand, mereka sudah mulai yang namanya sosialisasi bahayanya virus corona di Cina. Virus corona sudah bahaya, terjadi masalah begini, segala macam. Bahkan udah mulai ada yang pakai masker di Bangkok. Ketika dia balik ke Indonesia masih tenang semuanya. Lalu lalang bandara masih padat. Betul. Tidak ada informasi apapun tentang corona, tidak ada edukasi apapun tentang corona, bahkan dari pemerintah sendiri. Akhirnya si orang ini karena pernah dari Bangkok dan dia tahu masalah bahaya corona, dia beli masker. Dia stok masker yang banyak sampai di mana di titik bulan Maret tanggal 18 atau tanggal 20 ya. Lockdown. PSBB. Mulai karantina. PSBB pembatasan, perusahaan dibatasi. Maksimal sekian segala macam lah tetek bengeknya. Telat. Di Thailand aja yang udah begitu duluan memulai kesadaran terhadap bahaya virus corona, mereka juga kewalahan. Lah Indonesia sampai bulan Maret itu juga masih ada lagi Menkesnya kesayangannya Rapco yang juga bilang yang udah dicopot kebetulan. Coba buktikan di sini mana virus corona segala macam. Ini gue juga bingung. Ini berarti ada ketidaksinkronan di antara bapak-bapak pejabat ya, bapak ibu pejabat lah gitu ya. Ada perempuan juga, harus setara gendernya dong. Ada bapak ibu pejabat yang mereka tidak saling koordinasi. Saya juga bingung, Menteri Luar Negeri yang kerjanya selalu bekerja sama kan sama pihak luar, kok nggak saling mengedukasi sesama menteri begitu loh. Betul. Akhirnya ada masuknya susah, Indonesia panas, izinnya susah, jadi corona malas masuk. Doa kunut. Baru apa? Doa kunut. Suruh pakai doa, berdoa aja, terus lalu happy, seneng aja obat. Gue kayak yang ya ampun, gimana ya, agak sedih juga sih. Iya makanya. Gue bingung sih waktu sama Menkes yang kemarin yang dicopot kemarin tuh. Gue mikirnya dia kan seorang akademisi ya. Masa cara ngebantah argumentasi penelitian begitu? Coba datang aja ke Indonesia. Lihat di sini ada nggak corona? Kan dia seorang akademisi ya. Gue kalau begitu udah diomelin pembimbing gue dulu tuh skripsi. Gimana sih? Akademisi lu parah kata gue. Itu yang di situ gue ngamuk-ngamuk. Gue pikir wah gila nih, udah nggak bener nih Menkesnya nih.
Karena seorang akademisi aja ngomong kayak gitu, gimana rakyat biasa? Pasti kan udah aneh juga kan gitu. Itu yang gue lihat gitu. Dan ya masa nggak ada jiwa berbela rasa ya. Bahkan waktu kasus nomor 1 dan kasus nomor 2 di Indonesia yang terjadi waktu itu di Depok ya kalau nggak salah ya, terkait virus corona, salah satu channel YouTube mencoba mengkritik pernyataannya Pak Presiden Joko Widodo. Katanya dalam penyampaian di media massa ada kode etiknya. Tapi Pak Jokowi justru tidak menampilkan kode etik tersebut. Kode etik yang berbela rasa terhadap korban lah, kurang lebih begitu. Justru Pak Jokowi katanya menyudutkan pasien nomor 1 dan nomor 2 ini. Bukan menyudutkan, menyalahkan gitu, enggak. Tapi ada ungkapan-ungkapan yang dianggap oleh si channel YouTube ini kurang berbela rasa begitu katanya. Dan yang menurut gue, pas gue baca lagi, gue lihat lagi di YouTube, bener juga sih yang disampaikan oleh channel YouTube ini. Ini nama channel YouTube-nya Remo TV lah waktu itu. Begitulah. Artinya ya mungkin ada komunikasi yang tidak sinkron ya di antara mereka gitu. Yang sehingga akhirnya dampaknya ke masyarakat. Ya itu dia makanya. Padahal gini maksud gue. Kalau case pertama dan kedua itu masih ketahuan, kita kan bisa langsung tracing. Udah Depok lockdown dulu deh. 2 minggu. Gitu. Atau misalnya penerbangan internasional semua ditutup deh. Kan masih bisa nge-trace siapa-siapa aja dalam circle-nya dia. Tapi betul. Kalau sekarang kan udah nggak bisa, Tim. Udah jauh. Makanya kan gini maksud gua. Waktu di Cina, lockdown Wuhan 3 bulan, ya memang hancur. Hancur banget itu Wuhan. Penerbangan ditutup, semua penerbangan ke Cina juga kan semua ditutup tuh. Udah bener-bener lockdown 3 bulan, udah hancur-hancuran dari Cina pokoknya. Tapi kan akhirnya mereka bisa, karena yang jadi masalah Wuhan dulu nih, gitu. Wuhan yang kemudian di lockdown, dan pembagian makanannya pun dari pemerintah, lalu kemudian TNI atau angkatan militer bagi-bagiin langsung ke rumah masing-masing seperti itu. Bener-bener lockdown, bener, mereka nggak ngapa-ngapain, tapi dijamin hidupnya gitu, makanannya dijamin. Nah kita kan beda, PSBB, PPKM darurat, tapi kan nggak dijamin. Cuman disuruh mobilitasnya, ya udahlah nggak boleh menjaga mobilitas, gitu kan. Tapi nggak dijamin. Alasannya nggak ada duit, kayak gitu. Giliran mereka ngasih bantuan sosial dikorupsi, ya. Nah, itu dia. Ngomong nggak ada duit, tapi bansos korupsi. Gimana nih? Nah, itulah coy yang sinkron kan. Artinya kenapa ketika kita nggak belajar dari negara yang penyebab pertama virus corona gitu ya, negara Cina, di mana mereka harusnya sadar juga bahwa maksudnya kita harus sadar bahwa mereka aja mencoba melakukan karantina wilayah, di mana yang gue tahu waktu itu setiap ada pertambahan angka korban dari COVID, sektor atau bahkan katakanlah gang setempat, misalnya ada pasien baru dari situ, langsung di lockdown, benar-benar lockdown, nggak boleh keluar, dijaga sama aparat penegak hukum, sama TNI-nya mereka dijaga, dan langsung disinfektan secara massal di wilayah setempat. Langsung di tracing, ketemu siapa, ngapain aja. Lalu, ya itu yang dilakukan di negara Cina gitu. Sembakonya mereka supply, yang ngeberikan bantuan langsung TNI. Tapi sedangkan di Indonesia kan kita berharapnya sama dong, tapi ya terjadi berbeda. Kita diberikan melakukan pembatasan sosial, malah dijatuhkan denda. Malah pejabatnya berbisnis. Aparat penegak hukumnya berbisnis sama rakyat miskin. Yang enak mah tetap yang kaya lah, Edi Prabowo. Dendanya berapa, yang dikorupsi berapa. Rolex. Ini udah jualannya cuma kopi keliling, harga per gelasnya 3.000, dendanya 5 juta.
Betul. Ya maksud gue mikir lah, sadarlah pemerintah kita nih, kasihan, jangan terus diperas rakyatnya. Betul. Gue nggak tipikal orang, gue jujur aja cowok, gue nggak tipikal orang yang idealis. Kagak, gue nggak idealis. Betul. Gue tipikal orang yang fleksibel aja. Tapi dalam hal ini janganlah terus berbisnis sama rakyatnya. Betul. Bahkan udah mau ada iming-iming vaksin berbayar. Betul. Kan ngeri banget. Betul. Ini pandemi global, dunia yang mengalami. Ini adalah bencana secara masif. Tiba-tiba masyarakatnya disuruh bayar vaksin. Padahal hutang kita udah begitu banyak. Betul. Anggaran pemulihan ekonomi nasional itu udah berapa ribu triliun yang digelontorkan katanya selama masa pandemik. Tapi dampaknya mana? Betul. Berarti uangnya kemana? Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Betul. Itu dia. Tapi yang kaya makin kaya khusus pejabat doang sih, karena orang-orang kaya juga pada kolaps semua, Tin. Ya, kalau dia pengusaha di bidang alkes mah enggak lah, Cok. Iya, alkes sama obat yang mungkin enggak lah ya. Cuman kayak, ya gue nggak ngerti lah negara kita begini gitu. Bidang alkes, bidang alkohol, bidang rokok, bidang apa lagi tuh? Itu nggak kolaps lah. Orang rokok tiap hari. Iya sih. Iya, negara kita jadi begini, bingung gua. Aduh. Terus ya, ini sedih aja sih. Mungkin kalau ada orang buzzer pemerintah atau intelnya negara atau ada yang memata-matai podcast ini gitu ya. Justru gue mau sharing gitu, gue mau kasih tahu bahwa ini informasi loh, ini mahal. Betul. Justru dengan sikap pemerintah yang demikian, tugasnya para intel ini semakin berat, Cok. Betul. Karena mereka harus benar-benar menggali informasi di tengah masyarakat, di mana tengah masyarakat ini sudah mulai guncang, sudah mulai menunjukkan kegelisahan, menunjukkan keresahan. Tinggal menunggu pemantiknya aja. Betul. Sumbunya mereka ini udah mulai pendek. Mungkin tadi sumbunya panjang ya kan. Sumbunya udah mulai mengecil. Yang dimana mungkin sekali dipantik dikit, tep, meledak, dar. Mungkin bisa terjadi kayak 98. Karena dianggap Jokowi tidak mampu mengatasi permasalahan pandemi COVID ini. Satu-satunya cara adalah Jokowi harus turun langsung untuk mengatasi tadi satu suara, satu ide, satu gagasan, satu pemikiran sama pemerintah. Yang namanya pemerintah itu harus satu. Kalau emang lu mau kasih bantuan. Betul. Kalau emang ada masyarakat yang kelaparan, kesusahan, gimana? Jangan lu bisa bantu India, lu kasih sumbangan buat India, ya kan? Bahkan Menteri Luar Negeri Retno, di podcastnya Deddy Corbuzier, dia bilang, Indonesia ngasih bantuan oksigen, tabung oksigen jenis apa gitu ke India. Hey, rakyat Anda di Indonesia ini banyak yang mati karena keterlantaran oksigen. Bahkan senior GMKI Jakarta yang baik juga adalah meninggal karena dia diterlantarkan di rumah sakit karena alasan tidak ada tabung oksigen yang tersedia. Sebelum bantu orang lain, pakai konsep keselamatan di pesawat. Ini syaratnya. Betul. Sebelum lo selamatin orang lain, lo selamatin diri lo sendiri. Iyalah. Itu kan kalau enggak ya mati nanti diri lo gitu. Iya, Bu Retno kan ya sedih lah, nangis, biasa lah, air mata buaya begitu kalau menurut gue mah. Astagfirullahaladzim, Rapco. Nggak boleh begitu dong. Itu namanya suuzon. Tapi kok berkata benar? Dia kan tahu informasinya dari dubes-dubes luar negeri, masa nggak tahu soal COVID? Ya. Nah itu maksud gua. Dia yang bilang di podcast Deddy Corbuzier, ini kalau ada orang yang nonton video ini yang merasa ke-trigger, ya kalian nonton aja deh video Deddy Corbuzier yang ngobrol sama Menteri Retno Marsudi ya. Ibu Menteri, Ibu Menlu. Jadi dia ngomong kok fungsi peran dia apa dalam hal ini pengadaan vaksin. Saya membuka jalan. Saya menggunakan jalur diplomasi, mungkin kan ada yang bilateral, multilateral, atau mungkin yang COVAX, selada, apa sosial media dijelasin begitu hebatnya. Artinya dia yang menjadi penghubung ke luar negeri. Pertanyaannya adalah, apakah dia membangun komunikasi juga atau tidak di saat awal terjadi masalah corona? Betul. Dia bilang,
Waktu Cina mengalami masalah corona, dia tanya, apa yang Indonesia bisa bantu buat Cina, buat RRT. Lalu, apakah dengan komunikasi itu cuma sekedar Indonesia mau jadi pahlawan? Apa yang Indonesia bisa bantu? Lalu dia tidak menggali informasi. Betul. Ini corona ini apa? Proses penyebarannya bagaimana? Orang-orang yang udah kena dari Wuhan ini, jalannya udah kemana aja? Ada yang keluar negeri nggak? Dari luar keluar RRT. Gitu loh. Ini gue orang goblok loh. Gue orang awam, gue orang yang nggak ngerti mungkin bagaimana proses penyebarannya, penelitiannya bagaimana. Tapi kan kita punya elemen negara yang bisa berkomunikasi dengan orang yang di negara yang pemicu utamanya. Kok baru bulan Maret gitu loh. Betul. Indonesia baru mulai ngeluarin alarm ini. Tapi ya udahlah, yang kaya makin kaya, makanya jadi maklar obat. Iya, maklar obat. Kemarin Pak Menko Luhut juga kan bilang banyak maklar. Tapi kan gue mikirnya, kan dia pejabat publik pemerintah ya. Masa nggak bisa memutus rantai maklar obat? Kan dia yang mengambil keputusan. Gue mikirnya, tapi ya udahlah ya. Gue nggak terlalu banyak ini juga soal itu. Ya, kita lihat ini endingnya gimana soal PPKM ini. Cok, kalau teman kita yang nggak pakai masker, nggak mungkin kita sok-sokan ngingetin, lu pakai masker lah. Lu kalau nggak pakai masker, gue laporin polisi ya biar didenda. Kan nggak mungkin. Namanya juga dia teman kita. Betul. Nangkap nggak logikanya? Ngerti. Pemerintah tuh punya semua elemen. Media dia punya, aparat penegak hukum dia punya, semua elemen ini dia punya deh, pembuat kebijakan dia punya. Masa dia nggak bisa nangkep maklar-maklar obat, maklar-maklar di bidang kesehatan? Cuman nggak enak aja nangkepnya mungkin. Susah, kayak Harun Masiku kan susah. Wih, itu nggak tahu, nggak diangkat-angkat kasusnya, bro. Iya, makanya. Oke lah, ini diskusi yang menarik tuh. Terakhir, harapan lu PPKM diperpanjang kan nih kira-kira dari lu pribadi? Kalau lu tanya harapan, gue berharapnya pemerintah Indonesia ini bener-bener konkret deh. Lu ngebantu rakyat lu konkret deh. Misalnya gini, lu lockdown deh, misalnya Jakarta Pusat. Nggak boleh ada yang keluar. Setiap sudut di Jakarta Pusat, pemerintah kita harus hadir. Duduk, standby 24 jam. Dengan sistem shift ya, jangan, maksudnya omongan gue jangan dipelintir, artinya sistem shift. Ya lu sediain. Pemerintah kita kan pinter, masa mempelintir omongan rakyat, gimana sih lu? Nggak mungkin juga ya, benar ya. Mungkin, kita harus ini, positif thinking. Betul. Jadi, lu lockdown di Jakarta Pusat, jangan ada yang keluar aktivitas selama 2 minggu, tapi disuplai dong. Sembako disuplai, kebutuhan internet disuplai, kebutuhan psikologis juga disuplai. Misalnya lu sediain konselor, gitu ya, di tiap-tiap lingkungannya, yang dimana mereka ada orang yang depresi, mau bunuh diri, bisa cerita. Nah, atau kalau emang lu nggak mau kayak begitu, ya pemerintah mungkin cari jalan lain. Apa? Misalnya, ya orang boleh aja beraktivitas. Emang ada klaster mall X, Y, Z, kan nggak ada klaster mall. Emang ada klaster Ancol, emang ada klaster Taman Mini, emang ada klaster perusahaan A, B, C, ya nggak ada. Bahkan salah satu dosen di STT Jakarta aja yang paling menyuarakan soal mentaati prokes, kena juga virus COVID. Iya. Ngundang ini kan, ngundang Juliari bahkan. Ini kayaknya dosen yang berbeda nih. Oh, beda. Enggak, ini kita biasa dosen yang berbeda. Beda. Bukan. Justru kalau yang undang Juliari Batubara, abang ini justru mengajak rekan mahasiswa supaya STT Jakarta ikut ambil andil berkontribusi, bikin face shield. Tapi ada satu dosen yang mengkritik gerakan mahasiswanya dalam mengedukasi masyarakat loh. Mahasiswanya ini jadi gini, waktu itu ada gerakan. Gue dari GMKI, walaupun waktu itu bukan pakai GMKI, tapi teman-teman GMKI ngajak anak STT Jakarta, lo mau nggak bantu sosialisasi bahaya virus COVID gitu? Ngasih tahu nih ke masyarakat di titik-titik lampu merah supaya menjaga kebersihan. Nah, gue kasih tahu, dia malah mengkritik, malah membuat gue bilang ya, malah
ada mahasiswa yang diancam untuk di DO, dikasih SP3. Bahkan ada yang aneh lah. Masa mahasiswanya berkontribusi konkret buat negaranya dikritik, di mana akhirnya STT Jakarta kan namanya jadi bagus, peduli terhadap permasalahan COVID. Tapi dosen yang ini justru malah kena COVID. Aneh. Logikanya nggak dipakai menurut gua. Malu harusnya. Ini merusak nama STT Jakarta. Ya, seperti itulah. Orang ngundang menteri aja, Mensos aja itu lagi diintai sama KPK itu, jangan-jangan. Bisa jadi. Oke, ini menarik, Tin. Oke. Tin, thank you banget udah ngobrol panjang lebar sama gua, dan gua berharap podcast kita ini dapat memberikan sedikit pencerahan kepada pemerintah kalau ada yang nonton. Kalaupun rakyatnya juga ikut nonton, marilah sama-sama kemudian satu suara untuk mengkritik kebijakan pemerintah. Karena kan yang ngambil kebijakan adalah pemerintah, bukan rakyat. Itu yang selalu gue bilang. Varian Delta ini dari India. Yang punya hak dan kewenangan untuk menutup penerbangan internasional siapa? Pemerintah, bukan rakyat. Kan gitu. Jadi gue ngerasa kayak rakyat sendiri pun dibelah jadi dua akhirnya. Ada yang ada yang mengkritisi pemerintah. Gue bilang gue mengkritisi loh. Gue dukung Jokowi habis-habisan kemarin itu. Tapi kalau ada hal yang seperti ini ya gue kritik dong. Beban moral, Tin. Gue ngajakin orang milih Jokowi nih. Terus tiba-tiba pas sekarang performanya lagi nggak bagus, kan beban moral buat gue. Gitu. Iya. Bahkan ya, gue juga milih Jokowi kok waktu 2019. Iya. Gue milih Jokowi loh. Gue juga sepemikiran dengan Jokowi gitu ya. Walaupun maksud gue keduanya punya kelemahan, tapi akhirnya gue menjatuhkan pilihan pada Jokowi. Betul. Tapi berganti topik sedikit, bicara soal yang kayak tadi Rapto bilang, varian Delta itu dari India, dan penerbangan harusnya ditutup. Di bulan puasa, gue waktu itu pernah melakukan aksi di depan kantor imigrasi. Gue meminta supaya Dirjen Imigrasi itu siapa ya, orang Karo, Ginting marganya kalau nggak salah. Waduh. Johnny Ginting kalau nggak salah, Cok. John Ginting. Bukan, anjir. Bukan. Kirain. Nah, jadi gini. Gue bilang dalam aksi tersebut bahwa masyarakat lu itu dibatasi untuk pulang kampung ke daerahnya masing-masing nanti di saat Lebaran. Kok TKA asing dari Cina itu tetap boleh masuk Indonesia, yang pertama. Yang kedua, ekspansinya orang India ke Indonesia bisa masuk. Bahkan buat onar lagi di hotel di wilayah Menteng. Betul. Lalu dari wilayah Menteng karena buat onar dan mereka nggak mau dikarantina, mereka akhirnya mau dengan secara, gue nggak ngerti caranya gimana ngerayunya, akhirnya mereka mau dikarantina di salah satu hotel besar di daerah Mangga Besar. Betul. Dan itu gue aksi di depan kantor imigrasi 4-5 kali untuk meminta supaya minta maaf dong Dirjen Imigrasi. Mana mau dong? Gengsi. Mana ada? Gengsi dong. Penerbangan lu buka dari India, tapi lu bilang varian India berbahaya, tapi lu buka. Udah tahu di situ India lagi tsunami COVID. Itu lagi gencar-gencarnya lah. Makanya terus kita nyumbang oksigen dong ke sana dong. Kan sebagai bangsa yang baik hati, dermawan, nyumbang ke India, nyumbang ke Palestina, kan gitu. Mau kelihatan keren buat negara orang lain, tapi nggak mau kelihatan keren buat bagi negaranya sendiri. Makanya itu dia maksud gue. Oke lah, Tin. Thank you ya. Udah 1 jam lebih nih kita ngobrol nih. Paling ntar sore gue upload. Terima kasih banyak ya. Oke, siap. Oke, gue end meeting. Oke, Cok. Thank you.